Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlizil Ikram Pohan. Saya adalah mahasiswa Magister Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Saya akan mempresentasikan hasil review paper yang menarik dan relevan dalam bidang pengolahan citra digital dan optimasi algoritma. Judul presentasi saya adalah Clustering Algorithm Optimized by Brainstorming Optimization for Digital Image Segmentation. Penelitian ini berasal dari paper yang ditulis oleh Epa dan kawan-kawan yang dipublikasikan dalam Proceedings of IEEE. Penelitian ini menggabungkan dua konsep penting yang akan kita bahas bersama. Pertama, algoritma K-means yang merupakan salah satu teknik clustering yang paling populer dalam machine learning. Yang kedua adalah brainstorming optimization, sebuah algoritma swarm intelligence yang terinspirasi dari proses brainstorming manusia. Oke, kita akan membahas latar belakang dari permasalahannya, di mana segmentasi digital merupakan salah satu tugas fundamental dalam bidang computer vision dan image processing. Secara sederhana, segmentasi citra adalah proses membagi sebuah citra menjadi beberapa region ataupun area yang bermakna, di mana setiap region memiliki karakteristik visual yang homogen dan berbeda dengan region lainnya. Namun, tantangan utama dalam proses segmentasi adalah bagaimana kita akan menemukan cara optimal untuk mengelompokkan piksel-piksel citra ke dalam cluster yang tepat. Salah satu metode yang paling populer adalah algoritma K-means. Akan tetapi, K-means memiliki kelemahan, yaitu kelemahan fundamental yang sangat signifikan. Algoritma ini sangat mudah terjebak dalam solusi lokal dan optimal, bukan solusi global yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena K-means tergantung sepenuhnya kepada inisialisasi awal pusat cluster yang dilakukan secara acak. Jika inisialisasi awal tidak tepat, hasil akan jatuh dan jauh dari optimal. Di mana solusi yang akan diusulkan adalah paper ini mengusulkan untuk menggunakan brainstorming optimization ataupun BSO, sebuah algoritma swarm intelligence untuk mengoptimalkan algoritma K-means agar kualitas segmentasi menjadi lebih baik dan lebih stabil. Dan inilah mengapa penelitian ini mengusulkan solusi inovatif yang menggabungkan BSO, sebuah algoritma intelligence yang canggih tersebut, untuk meningkatkan K-means dalam mengawasi masalah lokal optimal ini. Yang selanjutnya adalah, sebelum masuk ke detail metodologi, sangat penting untuk kita memahami dengan jelas apa masalah yang ingin diselesaikan pada penelitian ini. Problem statement penelitian ini dapat diringkas menjadi 3 poin utama. Pertama, keterbatasan algoritma K-means yang konvensional. Algoritma K-means tradisional telah digunakan selama puluhan tahun, memiliki efisiensi yang cukup baik dalam hal komputasi. Namun, kinerjanya sangat bergantung pada inisiasi pusat cluster. Jika pusat cluster diinisiasikan secara acak, probabilitas besar algoritma akan konvergen dan solusi lokal yang tidak optimal, menyebabkan kualitas segmentasi yang buruk dan tidak konsisten. Yang kedua adalah kebutuhan stabilitas konsisten hasil. Dalam aplikasi dan praktisnya, terutama di bidang medis yang sangat aktif, kita membutuhkan algoritma yang tidak hanya menghasilkan solusi baik, tetapi juga konsisten. Yang ketiga adalah optimasi multi-objektif yang kompleks. Kualitas segmentasi citra sebenarnya melibatkan beberapa aspek yang berbeda dan saling terikat. Kita perlu meminimalkan jarak cluster yang homogenitas, mengkontrol penyebaran cluster untuk mencegah kerusakan. Beberapa relevansi segmentasi citra yaitu medis, satelit, dan pertanian dan keamanan, di mana relevansi segmentasi citra ini adalah hasil yang akan didapatkan untuk perolehan dari paper tersebut. Selanjutnya adalah metodologi dan segmentasi K-means.
Sekarang ini mari kita mempelajari dasar-dasar dari algoritma K-means. K-means adalah algoritma clustering yang relatif sederhana, namun sangat powerful yang telah menjadi standar industri selama bertahun-tahun. Nama K-means berasal dari faktor algoritma ini mencoba membagi dataset menjadi cluster-cluster dan menghitung means ataupun rata-rata di setiap cluster. Cara kerja K-means dijelaskan melalui 4 langkah yang iteratif dan sangat fundamental. Yang pertama yaitu inisiasi sentroid ataupun menetapkan pusat sentroid secara acak sebagai titik awal clustering. Yang kedua yaitu assignment pixel. Assignment pixel yaitu setiap pixel ke sentroid terdekat berdasarkan jarak Euclidean. Yang selanjutnya adalah update sentroid, yaitu menghitung ulang sentroid sebagai rata-rata semua pixel dalam cluster. Selanjutnya yaitu iterasi, mengulangi proses hingga konvergen atau mencapai jumlah iterasi maksimum. Secara sistematis, algoritma K-means berusaha meminimalkan objek function yang menghitung total kuadrat jarak Euclidean dari setiap pixel ke sentroid terdekatnya. Selanjutnya adalah fungsi objektif multi-komponen. Salah satu kontribusi penting dalam penelitian ini adalah merancang suatu objek yang lebih sophisticated daripada K-means standar. Alih-alih hanya meminimalkan jarak dalam cluster, penelitian ini mengintegrasikan 3 komponen berbeda yang semuanya penting dan menghasilkan segmentasi berkualitas. Yang pertama, komponen F1 yang disebut dengan komponen cluster. Tujuannya adalah meminimalkan rata-rata jarak antara suatu pixel dalam suatu cluster dengan sentroid cluster tersebut. Secara imperatif, kita menginginkan cluster yang seragam dan sepadat mungkin, di mana semua cluster berada dalam jarak yang dekat dengan pusat clusternya. Berikut adalah persamaan yang akan diberikan dari kompleks F1 atau kompaksi cluster. Yang kedua adalah kontrol penyebaran. Merupakan kontrol penyebaran berbeda dengan F1 yang melihat rata-rata, sedangkan F2 melihatkan jarak maksimum pixel dalam setiap cluster dari sentroidnya. Berikut adalah persamaannya. F2 sama dengan Dmax sama dengan max alpha XP dalam CK D XP per mi per NK. Dan untuk K sama dengan 1, K sama dengan 1, 2 sampai K. Komponen ini penting karena mencegah cluster yang terlalu tersebar atau memiliki pencilan yang jauh dari pusat. Dengan mengkontrol penyebaran maksimum, kita memastikan bahwa tidak ada pixel cluster yang berbeda dan jauh dari pusatnya. Adapun komponen yang ketiga yaitu bertujuan untuk memaksimalkan separasi antar cluster, di mana ingin jarak antara sentroid-sentroid cluster yang berbeda sejauh mungkin, hingga cluster-cluster tersebut dengan jelas terpisah satu sama yang lain. Formula komponen tersebut dituliskan dengan F3 sama dengan Dmin sama dengan min sigma D mi J per KT. Berikut adalah fungsi-fungsi dalam objektif multikomponen. Selanjutnya adalah kita akan beralih ke komponen kedua dari penelitian ini adalah brainstorming optimization atau BSO yang merupakan algoritma terinspirasi alam yang sangat inovatif. BSO pertama kali diperkenalkan oleh Yuhui Ishii pada tahun 2011 dan telah menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan dalam berbagai pengaplikasian optimasi kompleks. Konsep dasar dari BSO sendiri adalah algoritma inspirasi alam yang memodelkan proses
brainstorming manusia. Setiap solusi yang dianggap sebagai ide atau yang akan dikelompokkan, dimodifikasi, dan dikombinasikan untuk mencari solusi terbaik. Algoritma ini menyeimbangkan eksplorasi, mencari area solusi baru, dan eksploitasi atau memperbaiki solusi yang sudah ada melalui mekanisme probabilistik. Keunggulan BSO dibandingkan dengan algoritma swarm intelligence yang lain seperti BSO atau N-colony adalah bahwa BSO memiliki mekanisme clustering ide yang memungkinkan diversitas solusi dipertahankan lebih baik sambil tetap mencari konvergen menuju solusi optimal. Solusi struktur hierarki dari ide-ide dalam cluster membuat BSO lebih aktif dalam navigasi landscape solusi kompleks yang berbukit-bukit. Selanjutnya, mari kita masuki operasional algoritma brainstorming dan bagaimana ia bekerja, langkah demi langkahnya. Pemahaman mendalam tentang mekanisme BSO yang akan membantu kita apresiasi mengapa kombinasi dengan K-means sangat efektif. Langkah pertama adalah inisialisasi, yaitu membangkitkan populasi solusi secara acak, kandidat populasi, pusat cluster, sebagai titik awal optimasi. Selanjutnya adalah pengelompokan solusi dan memilih solusi terbaik di tiap cluster sebagai cluster center dalam ruang solusi. Selanjutnya adalah modifikasi, mengganti pusat cluster dengan solusi acak atau memodifikasi solusi dengan noise Gaussian control. Selanjutnya adalah kombinasi, menggabungkan kedua solusi dari satu atau dua cluster berbeda untuk menghasilkan solusi yang baru. Selanjutnya itu kita melakukan seleksi, yaitu membandingkan solusi baru dengan solusi yang lama, yang lebih baik dipertahankan untuk iterasi berikutnya. Selanjutnya itu adalah konfigurasi eksperimen, di mana untuk melakukan validasi dalam penulisan ini pendekatan yang diusulkan oleh peneliti ataupun penulis yaitu merancang eksperimen yang sangat teliti dan sistematis dengan konfigurasi yang jelas dan dapat direproduksi. Pemahaman tentang metodologi eksperimen itu penting untuk mengapresiasi validitas hasil yang diperoleh. Adapun parameter-parameter algoritma dikonfigurasi sebagai berikut untuk mencapai keseimbangan optimasi dan eksplorasi dan eksploitasi. Ukuran populasi ditetapkan sebagai 30 solusi yang memberikan diversity yang cukup tanpa membuat komputasi terlalu berat. Jumlah cluster dalam BSO adalah 5, memungkinkan untuk pengelompokan ide-ide dalam ruang solusi yang gradulasi yang tepat. Iterasi maksimal ditetapkan ke 25 yang memberikan waktu yang cukup untuk konvergen. Parameter probabilistik dikonfigurasikan P5A sama dengan 0,2 untuk mengkontrol eksplorasi dan menggantikan cluster center secara acak. P6B sama dengan 0,8 untuk frekuensi modifikasi. P6BI sama dengan 0,4 untuk pemilihan cluster. Dan P6C 0,5 untuk pemilihan tipe kombinasi. Dan untuk data uji sendiri, yaitu memiliki 3 data uji, yaitu citra lena, citra satelit, dan citra MRI otak. Untuk implementasinya, penulis menggunakan platform MATLAB 2016B, hardware Intel Core i dengan RAM 16 GB, OS Windows 10, dan melakukan perulangan 30 kali per citra. Untuk bobot fitness, W1 sama dengan 0,5, W2 0,3, W3 sama dengan 0,2 untuk semua citra. Dengan membandingkan K-means standar, PSO K-means
dan ABC Cummins. Adapun hasil eksperimen utama yaitu didapatkan 3 citra uji, yaitu LENA, satelit, dan MRI otak digunakan untuk validasi metode. Yang kedua yaitu 3 kali pengulangan. Setiap eksperimen akan dilakukan perulangan dan memastikan reliabilitas statistik. Dan yang selanjutnya yaitu di mana BSO memiliki peringkat pertama dan menghasilkan fitness terbaik dibandingkan semua metode pembandingnya. Untuk ketiga citra uji, metode BSO menghasilkan nilai fitness total yang lebih baik dan lebih kecil dibandingkan Cummins PSO ataupun ABC dengan standar deviasi terendah menunjukkan stabilitas tinggi. Selanjutnya yaitu dalam paper ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu topik relevan segmentasi citra adalah tugas yang penting dalam medis, pertanian, keamanan, dan citra satelit. Penggunaan Cummins dengan BSO sesuai tren penelitian optimasi materialistik. Yang kedua yaitu kontribusi metodologis, integrasi rapi antara fungsi objektif, multi-komponen, intra-cluster, dan inter-cluster dengan algoritma BSO untuk mencari posisi sentroid optimal. Selanjutnya yang ketiga yaitu desain eksperimen solid, menggunakan 3 jenis citra yang berbeda, membandingkan secara fair dengan metode sebelumnya, dan pelaporan statistik dengan 30 pengulangan plus standar deviasi. Dan yang terakhir adalah tujuan pustaka yang komprehensif, penggunaan Cummins integrasi dengan berbagai algoritma, terinspirasi alam, dan aplikasi BSO di berbagai domain penjelasan yang baik. Adapun kelemahan dan keterbatasan dalam paper ini yaitu mencakup 4 hal. Pertama, ruang lingkup yang terbatas. Hanya 3 citra uji tanpa variasi resolusi, noise, dan kondisi pencahayaan. Satelit sulit menilai generalisasi ke berbagai tipe citra lain, menjadi industri dokumen atau citra berwarna penuh. Yang kedua yaitu tanpa ground truth. Evaluasi hanya berdasarkan fungsi objek internal tanpa perbandingan dengan ground truth atau metrik standar seperti Day coefficient, jar index, atau run index. Selanjutnya adalah analisis dangkal. Tidak ada uji signifikan statistik analisa mengapa Cummins unggul di F1 tapi kalah di F2 dan F3 atau hasil visual segmentasi yang tampil. Selanjutnya adalah aspek komputasi tidak dibahas. Tidak ada informasi, waktu eksekusi, atau analisa kompleksitas komputasi untuk nilai trade-off antara kualitas dan kecepatan. Keterbatasan lanjutan, parameter tidak di-justify atau bobot fitness W1 sama dengan 0,5, W2 0,3, W3 0,2. Dipasang tetap tanpa study sensitif. Parameter BSO juga tidak dianalisa pengaruhnya terhadap kualitas hasil. Kontribusi inkremental, kerangka optimas Cummins dengan heuristik sudah banyak dieksplor. Paper ini terutama menggantikan ABC dengan BSO dalam setup hampir sama, hingga kontribusi lebih bersifat perbaikan inkremental. Dan dari hasil paper tersebut mungkin saya akan memberikan saran untuk melakukan perbaikan pada paper, di mana saran yang dapat saya berikan yaitu perluasan eksperimen, tambah jumlah dari variasi citra dari dataset public standar, uji berbagai nilai K, dan sertakan waktu eksekusi untuk analisa trade-off. Yang kedua yaitu evaluasi ground truth, gunakan dataset dengan ground truth, ukur Day coefficient atau J coefficient, serta tampilkan hasil visual segmentasi untuk perbandingan intuitif. Yang selanjutnya yaitu analisa parameter, selidiki pengaruh variasi bobot W1, W2, W3
dan parameter BSO. Berikan rekomendasi praktis pemilihan parameter untuk jenis citra tertentu. Selanjutnya yaitu analisa mendalam, melakukan uji segmentasi statistik, Wilcoxon test, diskusikan hubungan nilai fitness dengan kualitas visual, dan jelaskan trade-off antar komponen objektif. Yang selanjutnya itu konten modern, bandingkan dengan pendekatan deep learning seperti UNet dan jelaskan kapan metode unsupervised lebih cocok, dan diskusikan posisi dalam ekosistem teknik segmentasi. Selanjutnya adalah konteks dan relevansi. Relevansi ilmiah berada di persimpangan segmentasi citra, cluster Cummins, dan meta-heuristik, swarm intelligence untuk optimalisasi fungsi kompleks. Yang selanjutnya adalah potensi aplikasi berguna untuk skenario tanpa ground truth, sumber daya komputasi cukup, dan kebutuhan interpretasi tinggi hingga performansan medis. Kontribusi praktis yaitu BSO terbukti konferentif dibandingkan ABC dan PSO, menambah pilihan algoritma baik dalam penelitian yang terbiasa dengan meta-heuristik untuk clustering. Namun, tanpa evaluasi ground truth, penerapan langsung di lingkungan klinis atau industri masih memerlukan validasi tambahan yang lebih komprehensif. Adapun hasil dan kesimpulan analisa saya adalah kekuatan utamanya adalah topik ini relevan dengan metode yang jelas, fungsi objektif masuk akal, eksperimen yang struktur dengan pengulangan, dan tinjauan pustaka yang komprehensif menunjukkan posisi kontribusi yang jelas. Selanjutnya itu keterbatasan utama, yaitu dataset sangat terbatas dalam evaluasi ground truth, analisa hasil dan parameter masih dangkal dan tidak ada hasil visual. Kontribusi ini lebih bersifat inkremental. Dan nilai akademik yang didapatkan adalah untuk riset di bidang optimalisasi clustering dan segmentasi citra unsupervised. Paper ini sangat bermanfaat sebagai contoh paper BSO, namun perlu mempertimbangkan lebih lanjut untuk klaim penerapan praktis yang kuat, khususnya di domain sensitif secara medis. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.